Memboyong. Lucy tersenyum manis ketika melihat kekasihnya datang. Dia sudah mulai membaik, mencoba untuk duduk, membuat pria yang sedang menata buah di atas meja berlari mendekat. Astaga, Sweetie, kenapa kau sembarangan sekali sih? Panggil aku saja, jangan bergerak sendiri seperti tadi, itu berbahaya. Omel Glenn sambil membantu Lucy yang ingin duduk. Kau sedang sibuk, Glenn? Lagi pula keadaanku juga mulai membaik. Tidak akan terjadi apa-apa hanya karena aku sedikit bergerak, sahut Lucy. Glenn mendengus pelan, dia kemudian duduk di samping Lucy, mengarahkan jari telunjuknya untuk merapikan anak rambut yang sedikit berantakan. Sudah siap untuk masuk ke universitas? Aku belum tahu, Glenn, jawab Lucy dengan mata sendu. Dengan keadaan seperti ini aku mana berani datang ke universitas. Bukannya merasa senang, yang ada aku malah membuat Elia malu. Dia pasti akan diolok-olok mahasiswa lain jika ketahuan datang bersama orang sakit sepertiku. Tatapan Glenn menyenduh. Ya, memang benar kalau kondisi tulang punggung kekasihnya belum terlalu membaik. Akan tetapi bukan berarti Glenn tidak memikirkan solusi untuk menyembuhkannya. Dia sudah membayar mahal seorang dokter spesialis tulang dari sebuah rumah sakit besar yang berada di luar negeri. Glenn sudah bisa menebak kalau keadaan ini pasti akan menghalangi keinginan Lucy untuk kuliah. Itulah kenapa dia meminta bantuan pada Gabrieli agar mengenalkannya dengan dokter terbaik yang bisa menyembuhkan tulang punggung kekasihnya. Sweetie, kau tenang saja. Aku sudah mencarikan dokter terbaik untuk mengobati tulang punggungmu. Kita hanya tinggal menunggu beberapa jam lagi untuk bisa bertemu dengan dokter tersebut, ucap Glenn memberitahu. Mata Lucy terbelalak, dia sungguh tidak menyangka kalau Glenn akan melakukan hal seperti ini. Glenn, kenapa kau suka sekali menghambur-hamburkan uang sih? Di rumah sakit ini kau kan sudah ada dokter Reinhardt yang menangani. Untuk apa kau mencari dokter lagi? Bukannya marah, Glenn malah tertawa sambil bertopang dagu. Lucy benar-benar sangat berbeda dengan wanita di luaran sana. Di saat mereka semua berlomba-lomba untuk mempercantik dan memperkaya diri, gadis ini malah sibuk memprotes semua tindakannya yang terkesan pemborosan. Seumur umur Glenn tak pernah sekalipun bermimpi akan menyukai gadis yang begitu irit ini. Uangnya sangat banyak, mustahil akan hidup kekurangan jika Tuhan tidak tiba-tiba membalik keadaan. Jika hanya masalah membayar gaji seorang dokter spesialis, uang itu bisa dia dapatkan hanya dengan memenangkan satu tender dari perusahaan kecil. Bahkan masih memiliki sisa uang yang sangat banyak. Tapi ya sudahlah, ini adalah kelebihan Lucy. Glenn tidak mau mempermasalahkannya selagi lidah Lucy tak membahayakan seperti lidah istrinya Gabrieli. Aku tahu itu uangmu dan kau juga kaya raya, Glenn. Akan tetapi bisa tidak sebelum melakukan semuanya kau bicarakan dulu denganku. Kita ini hanya sepasang kekasih. Aku tidak mau nantinya kau merasa kalau aku hanya ingin menikmati uangmu saja. Paham kan? Tegur Lucy saat Glenn hanya diam memandanginya. Hanya ingin menikmati uangku saja juga tidak masalah, Sweetie. Yang penting kau tetap bersamaku, jawab Glenn kemudian menciumi tangan kekasihnya yang masih terpasang infus. Chuck, aku ingin sekali mencabut benda ini lalu membuangnya ke tengah laut. Kau pasti merasa sangat tidak nyaman kan? Lucy tersenyum. Saat Lucy hendak mengusap kepala Glenn, tiba-tiba saja ada kertas jatuh dari saku ke mejanya. Keningnya mengerut heran ketika tidak sengaja melihat namanya tertera di atas kertas tersebut. Khawatir Glenn melakukan sesuatu hal yang gila, segera Lucy mempertanyakan hal itu kepadanya. Kertas apa itu, Glenn? Kenapa ada namaku di sana? Oh ini, jawab Glenn dengan raut wajah biasa saja. Dia lalu mengambil kertas tersebut kemudian membacanya. Apa? Desak Lucy, perasaannya semakin tidak enak. Ini kwitansi pembayaran 1 unit rumah yang baru saja aku beli atas namamu. Kenapa kau tadi pasti curiga kalau aku mau melihara wanita lain di belakangmu kan? Kelekar Glenn sambil memainkan alisnya. Terdengar helaan napas dari mulut Lucy. Baru saja dia berkata untuk tidak terlalu menghambur-hamburkan uang. Sekarang Glenn malah dengan sengaja membelikannya rumah. Bukannya sok suci atau sok menolak, tapi menurut Lucy ini sangat tidak etis untuk dilakukan. Mereka belum menikah, sangat tabu baginya menerima barang-barang mewah seperti ini. Pamali kalau kata orang-orang di desa. Glenn, kenapa kau? Jangan marah, aku melakukan ini semua bukan hanya untukmu, Sweetie. Rumah itu aku beli bukan untuk menjadi tempat tinggal kita setelah menikah. Akan tetapi rumah itu, sudut bibir Glenn tertarik ke atas. Dia terus memandangi wajah Lucy penuh maksud, seolah sengaja menggantung ucapannya demi menutupi sesuatu hal. Apa, Glenn? Jangan membuatku penasaran begini, desak Lucy dengan hati berdebar. Tok tok. Nah, itu dia. Penghuninya datang, suruh Glenn senang kemudian berjalan cepat untuk membuka pintu. Mata Lucy langsung memanas begitu tahu siapa yang datang. Jika saja punggungnya tidak sedang sakit, dia pasti akan langsung berlari menuju 2 orang yang sedang duduk di kursi roda. Ayah, ibu,
Panggil Lucy lirih sambil meneteskan air mata. Ayah, ibu. Glenn merasa sangat terharu melihat betapa bahagianya Lucy saat tahu kalau yang datang adalah keluarganya. Ya, setelah Glenn berdiskusi alot dengan Gabrieli, dia langsung memintanya untuk memberikan bantuan agar hari ini juga orang tua Lucy bisa diboyong ke tempat ini. Dan untungnya, baik Nyonya Leona maupun suaminya mereka langsung memberikan izin, malah mengirim anak buahnya untuk ikut menemaninya datang ke desa. Lucy, putri ayah, kenapa tidak mengabari kami kalau kau sedang sakit, nak? Tanya ayahnya Lucy sedih. Tak ada jawaban apapun yang keluar dari mulutnya Lucy, dia masih terlalu kaget dengan kunjungan ini. Kak Lucy, apa benar Kak Glenn itu calon suaminya kakak? Tanya Nania si bungsu. Glenn berdaham di antara Lucy dan kedua adiknya. Nania lah yang paling terus terang dalam bicara. Bahkan Glenn sempat dibuat tak berkutik saat gadis remaja ini mencecarnya dengan berbagai pertanyaan yang menjebak. Anggaplah kalau Nania ini adalah jelmaan Elia Persi remaja. Tapi tolong jangan samakan tentang kebodohan mereka ya gengs. Nania cerdas dan Glenn tahu itu. Ayah dan ibunya Lucy begitu antusias menunggu jawaban darinya, yang mana akhirnya membuat Lucy merasa canggung. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Sweetie, ayo beritahu mereka kalau kita akan segera menikah. Desak Glenn tak sabar. Glenn, kau yakin ini benar-benar menikah denganku? Tanya Lucy sambil menyeka air matanya. Kau membawa keluargaku kemari, kau pasti sudah melihat sendiri kan seperti apa kehidupan orang-orang desa seperti kami. Apa kau tidak akan merasa malu jika memiliki istri dan juga keluarga yang sangat ketinggalan zaman? Kau pasti akan diolok-olok oleh teman-temanmu. Lebih baik kau pikirkan dengan matang keputusanmu untuk menikahiku. Aku tidak ingin membuatmu merasa kecewa. Glenn menggerak-gerakkan bibirnya seolah mengejek Lucy yang sedang berbicara. Tanpa menanggapi pertanyaannya, Glenn malah duduk berjongkok di hadapan calon mertuanya. Dengan penuh perasaan dia kembali meminta izin pada mereka agar merestui keinginannya untuk mempersunting wanita yang sedang duduk di atas ranjang rumah sakit. Ayah, ibu, terima kasih sudah melahirkan seorang wanita mulia seperti putri kalian. Di sini aku ingin kembali meminta izin kalian untuk menikahinya. Aku sangat mencintai Lucy, hanya dia satu-satunya wanita yang aku inginkan bisa hidup hingga tua bersamaku. Lucy istimewa, tak peduli dari mana dia berasal, dan kalian adalah orang tua bagiku. Tak peduli meski kalian hanya berasal dari pedesaan, ucap Glenn sungguh-sungguh. Ayah, ibu, apa kalian bersedia menerimaku sebagai calon suami dari Lucy? Apa kalian akan mengizinkan aku untuk menikahinya? Lucy menangis sesegukan, dia lalu memeluk kedua adiknya yang datang mendekat. Kak, tadi ayah dan ibu hampir pingsan saat duduk di dalam pesawat. Lebih baik kakak terima saja lamaran Kak Glenn. Dia begitu perhatian saat menenangkan ayah dan ibu kita. Aku setuju kalau kakak menikah dengannya. Bisik Nania. Iya kak, aku juga setuju. Kak Glenn sepertinya pria yang sangat baik. Dia meminta kami semua untuk tinggal di rumah yang sangat mewah. Dia juga sudah menyiapkan 2 orang perawat khusus yang akan menjaga ayah dan ibu. Aku rasa akan sangat tidak baik kalau kakak sampai menolak pria sebaik Kak Glenn. Imbuh Luri ikut berbisik. Lucy bagaimana? Ayah dan ibu sepenuhnya menyerahkan jawaban padamu karena dirimu lah yang akan menjalani biduk rumah tangga bersama anak Glenn. Tanya Luyan, ayahnya Lucy. Iya nak, hanya kau yang tahu mana yang terbaik untuk masa depanmu kelak. Imbu Nita ibunya Lucy. Pandangan Glenn kini beralih ke arah kekasihnya yang sedang dipeluk oleh Luri dan juga Nania. Dia sangat berharap kalau gadisnya itu akan menjawab iya. Setelah beberapa menit menunggu, akhirnya Lucy memberikan jawaban atas lamaran yang dilakukan oleh Glenn. Sambil menatap wajah kedua orang tuanya, dia mengiyakan bersedia untuk menikah dengan pria yang selalu saja membuatnya kaget dengan kelakuan-kelakuannya yang spontan. Iya, aku bersedia menjadi istrimu dan terima kasih karena sudah memberiku kejutan yang sangat membahagiakan. Terima kasih Glenn.